Oke, pagi teman-teman, kembali lagi sama aku Alfredo Arpandi. Jadi teman-teman, pagi hari ini kita bakal jadi WO, Wedding Organizer Team Event gitu. Nah, hari ini aku bakal dapat giliran buat tim WO itu di Sangjitan, di acara Sangjitan. Kan kalau di dalam tradisi Chinese, sebelum kita menikah atau sebelum kita pendekatan itu kan biasanya kita ada tradisi hantaran kan. Nah, Sangjit gitu. Nah, jadi hari ini aku bakal jadi tim event untuk Sangjit di Hotel Aston Palembang. Nah, jadi tanpa lama-lama langsung aja ngapain ya? Langsung aja kita melihat bagaimana keseruan acara Sangjit hari ini. Oke guys, jadi pekerjaan pertama kita saat ini adalah men-up laptop dan juga menyetel lagu selama acara nanti. Pasti lagu yang kita putar adalah lagu-lagu yang cinta-cinta, romantis gitu kan. Kalau bisa juga nonton lagu Chinese gitu, biar nikahan Chinese-nya lebih terasa momennya. Duh, jauh lagi. Kita mau putar lagu Tonghua guys. Kalau nggak kita mau putar lagu Wu Se Nian Yi Ho. Gak tau guys ya, lagu apa guys ya. Soalnya di sini udah ada playlistnya guys. Jadi lagunya kayak random gitu. Lihat guys, aku masih sendirian guys di sini guys. Tiada yang menemani. Tiada yang menemani guys. Sendirian guys. Sendirian terus guys. Aduh guys, pusing sekali guys. Masih harus kerja yang lain guys ya. Alamak. Untung aja nih masih sepi guys ya. Jadi belum mulai acaranya kan. Jadi aku masih bisa kerjain kerjaan aku yang di tempat yang full time. Kalau yang WO ini kan part time guys. Nah, kalau yang full time tuh ada kerjaan lagi guys. Dan tiba-tiba aku dipanggil buat dapat kerjaan. Alamak jam. Untung waktunya masih sempat guys ya. Untung masih sepi jadi masih bisa dikerjain. Soalnya yang tempat aku full time tuh nggak tahu guys kalau aku lagi di sini. Kalau tahu mungkin kena marah guys ya. Oke, kita coba kerja dulu sebentar. Nah, teman-teman, pasti teman-teman bakal tanya dan juga kebingungan gitu kan. Lalu ngapain sih sebenarnya tugas aku ketika wedding organizer atau sebagai tim Sangjitan seperti ini? Nah, yang pertama, teman-teman, tugas aku itu adalah memastikan bahwa seluruh kelengkapan di area acara itu sudah berlangsung dengan baik, teman-teman. Contohnya seperti apa? Kita harus ngecek teman-teman, apakah soundnya sudah bagus, sudah nyala gitu kan. Lalu kita juga mengecek untuk lightingnya, teman-teman. Bagaimana lightingnya? Apakah sudah cerah, sudah terang gitu kan. Lalu kita juga memastikan kondisi stage-nya, teman-teman. Stage itu adalah panggung di mana nanti pengantin itu akan berdiri dan juga berfoto-foto di area ini, teman-teman. Dan juga ini merupakan area inti lah dalam acara berlangsungnya suatu event kayak gini. Nah, kita mastiin teman-teman apakah posisi stage ini udah bagus, udah rapi, apakah udah tengah, udah center. Ya, kita make sure hal-hal kecil seperti ini teman-teman ya. Karena memang hal ini sangat kecil tapi sangat berdampak kepada para pengantin dan juga fotografer yang ingin mengabadikan momen mereka. Lalu kalau teman-teman tanya, apakah di sini aku kerja sendirian, gak ada tim? Tentu tidak, teman-teman ya. Kalau di sini saya kerja sendirian, saya bisa amsyong, teman-teman ya. Jadi kru yang lain itu sedang mengikuti pemberkatan, teman-teman. Dan nanti setelah selesai pemberkatan, barulah mereka akan menuju ke lokasi venue ini, teman-teman, untuk melangsungkan acara Sangjit mereka. Baiklah, kami ucapkan selamat siang kepada Koko Cece serta Ii Susuk yang sudah hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang pada acara Sangjit antara saudara kita Jeffrey bersama saudari kita Jesslyn. Hari ini bersama dengan rekan-rekan dari Rebel Fotografi dan juga Rough Story. Saya Michelle dari Media Organizer yang akan memandu acara pada hari ini. Bapak Ibu, Cece Koko, Ii Susuk semua, sedikit info bahwa hari ini kita akan menjalankan prosesi Sangjit yang dimana Jesslyn akan masuk ke rumah keluarga laki-laki nih, disimboliskan. Kalau dulu kita menjalankannya dari rumah ke rumah, tapi hari ini kita sudah menjalankannya secara modern. Sudah lebih modern nih, kita udah anggap
rumah Jeffrey itu ada di Astor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja menyambut kedua orang tua dari Jeffrey, yaitu Tuan Karman dan Nyonya Dahlia. Silakan masuk Susu. Boleh dong tamu-tamu dan keluarga beri tepuk tangan yang paling meriah. Nah, teman-teman, jadi di sesi kali ini aku bakal jelasin ke kalian apa sih urutan yang biasanya kita lakukan pada saat posisi sangjit atau hantaran dalam tradisi Chinese. Pada umumnya, sebenarnya acara sangjit ini lumayan simpel, teman-teman. Setelah kedua orang tua dari mempelai pria dan wanita itu masuk ke dalam stage, kita akan langsung melanjutkannya ke sesi hantaran, teman-teman. Yang biasanya terdiri dari 12 box yang berisi barang hantaran, beserta koper dan juga pispot. Nah, yang pertama itu ada pispot. Sebenarnya pispot ini tentatif, teman-teman. Kadang bisa ada ataupun juga tidak ada. Dimana pispot ini sendiri merupakan lambang dari kesuburan dan juga harapan agar pasangan dapat segera mendapatkan keturunan. Nah, lalu untuk box yang kedua itu ada emas, teman-teman. Kalau emas ini pasti umum lah ya, di setiap pernikahan pasti bakal ada emas, teman-teman. Karena emas ini bisa melambangkan harapan agar hubungan itu semakin kokoh dan juga makmur, teman-teman. Biasanya emasnya dapat berupa gelang, kalung, cincin, ataupun anting. Tetapi untuk saat ini yang zaman modern, banyakkan orang yang sudah menggunakan emas antam itu juga bisa, teman-teman, atau logam mulia kan. Kenapa biasanya menggunakan emas, bukan perak ataupun barang lainnya, teman-teman? Karena emas ini tidak berkarat, teman-teman. Jadi melambangkan cinta yang tidak akan pudar. Selain itu, warna emas juga dianggap sebagai warna keberuntungan, teman-teman. Bahkan di zaman saat ini, harga emas itu pun juga bisa dibilang cukup stabil dan juga bernilai tinggi, sehingga dapat melambangkan finansial yang kuat. Selanjutnya ada T-set, teman-teman. T-set ini melambangkan kehormatan keluarga. Biasanya dipakai untuk upacara minum teh dan juga merupakan simbol dari penerimaan kedua mempelai dalam satu keluarga. Dimana isi dari T-set ini sendiri memiliki masing-masing arti loh. Dimulai dari tekote yang melambangkan pemimpin keluarga yang biasanya dilambangkan oleh pria. Untuk cangkir teh biasanya terdiri dari 2, 4 hingga 6 buah yang bisa melambangkan berkat yang melimpah. Lalu ada juga nampan teh sebagai simbol membawa keberuntungan dan juga sebagai media penyerahan dan penerimaan restu. Boneka merah adalah simbol yang paling banyak dikaitkan dengan kesuburan dan juga harapan agar pasangan segera mendapatkan keturunan. Dalam budaya Tionghoa, boneka merah hadir berpasangan pria dan juga wanita sebagai lambang keluarga yang lengkap. Nah, untuk lampu merah itu memiliki beberapa makna, teman-teman. Yang pertama itu sebagai penerangan jalan hidup, di mana lampu merah itu berarti pasangan akan menjalani masa depan yang terang dan juga jelas. Lalu ada juga untuk menolak energi negatif, di mana merah dalam budaya Tionghoa dipercaya dapat mengusir nasib buruk dan juga membawa aura yang baik. Selanjutnya itu ada manisan. Manisan itu menyimbolkan bahwa kehidupan rumah tangga pengantin akan manis, harmonis, penuh kebahagiaan dan juga tanpa kepahitan. Selain itu juga dapat mengundang energi keberuntungan dan juga kebahagiaan, di mana dalam tradisi Tionghoa manisan itu disebut sebagai si tang karena membawa qi atau kebahagiaan. Biasanya diberi dalam jumlah yang genap karena melambangkan kesempurnaan dan juga keberuntungan. Selanjutnya ada sepasang handuk, di mana handuk ini melambangkan membersihkan diri dan juga memulai kehidupan yang baru, atau bisa kita bilang sebagai kesegaran dan juga awal yang baru. Makna simboliknya itu berarti pasangan memulai rumah tangga dengan hati yang bersih dan meninggalkan masa lalu serta membawa energi yang positif ke rumah yang baru. Lalu handuk juga dapat bermakna perawatan dan juga perhatian. Lalu ada juga pakaian wanita. Pakaian wanita ini menunjukkan bahwa calon pengantin wanita sudah siap meninggalkan rumah yang lama dan mulai hidup yang baru bersama suaminya. Lalu pakaian rapi dan indah juga melambangkan penghormatan kepada keluarga sendiri dan juga keluarga pria, yang melambangkan simbol keanggunan dan juga kehormatan seorang wanita. Lalu mencerminkan keseriusan pihak pria dalam menikahi wanita tersebut. Setelah pakaian dari wanita, ada juga pakaian dari pria, sepatu, dan juga ikat pinggang. Barang ini merupakan lambang bahwa pengantin pria adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab, di mana ikat pinggang melambangkan simbol ketegasan dan juga kemampuan memimpin. Lalu sepatu juga melambangkan langkah yang baru, yang kuat, dan juga mantap. Setelah pakaian, ikat pinggang, serta sepatu dari pria, kita kembali lagi ke barang wanita, yaitu makeup wanita, atau dalam bahasa Mandarin kita sebut sebagai Hua Chuang Pin, di mana makeup ini sendiri melambangkan bahwa wanita akan bersinar dan cantik dalam kehidupan barunya, dan juga makeup ini sendiri merupakan lambang atau bentuk perhatian dari pihak pria kepada pihak wanita. Selanjutnya ada alat jahit, kalkulator, dan juga pena, di mana alat jahit ini melambangkan simbol dari ketelitian dan juga kemampuan mengurus rumah tangga, serta merupakan lambang dari penyatuan dua keluarga. Lalu ada juga kalkulator yang merupakan lambang dari keterampilan mengatur keuangan dan juga harapan rezeki yang lancar, serta ada pena yang melambangkan keberhasilan pendidikan serta masa depan yang lebih cerah.
Lalu ada juga perlengkapan mandi yang merupakan simbol dari membersihkan diri dan juga memulai kehidupan yang baru. Lalu juga merupakan harapan pasangan yang akan hidup bersih, harmonis, dan juga saling mendukung satu sama lain. Masih berlanjut di barang wanita, yaitu ada sepatu wanita dan juga tas wanita, di mana sepatu ini sendiri melambangkan bahwa langkah hidup baru yang penuh dengan keberuntungan, serta ada juga tas wanita yang melambangkan simbol rezeki dan juga kemakmuran yang akan dibawa ke rumah yang baru saat ini. Yang terakhir adalah koper, di mana koper ini melambangkan bahwa mempelai wanita sudah siap berpindah rumah menuju kehidupannya yang baru bersama suami yang telah ia pilih, dan juga merupakan simbol bahwa pasangan akan berkelana dan membangun masa depan bersama-sama satu sama lain. Setelah semua box hantaran sudah maju ke depan, selanjutnya kita akan menyambut kehadiran kedua pengantin, yaitu mempelai pria dan juga mempelai wanita. Hal ini sebenarnya bersifat tentatif. Kadang mempelai pria bisa masuk terlebih dahulu, lalu setelah box selesai dihantarkan, mempelai pria menjemput mempelai wanita di depan pintu, ataupun mereka juga bisa masuk berbarengan setelah box selesai dihantarkan. Setelah kedua mempelai masuk, lalu akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan keluarga inti. Setelah itu barulah acara akan disambung dengan makan siang. Biasanya makan siang bisa memakan waktu hingga 15 hingga 30 menit. Lalu para pengantin pun akan melanjutkan sesi foto kembali bersama para keluarga inti dan juga keluarga para kerabat-kerabat yang datang.
Oke guys, paling segini dulu untuk videonya, karena memang setelah kalau udah makan siang kita paling lanjutin dengan sesi foto-foto bersama. Sesi foto bersama akan terus lanjutkan sampai kita akan closing. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk saksikan video-video lainnya serta see you.